Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waheni Inggit Priyanti dari Prodi Manajemen 22 3D. Saya ingin membuat video resume tentang materi Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudulkan Strategi dan Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada strategi umum manajemen SDM. Strategi manajemen SDM adalah sebuah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan SDM sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan atau industri untuk menjadi kompetitor yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga yang dimilikinya. Berikutnya ada 5 unsur strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada filsafat SDM, yang kedua kebijaksanaan SDM, yang ketiga program-program SDM, yang keempat praktek SDM, dan yang kelima proses SDM. Selanjutnya ada fungsi umum manajemen sumber daya manusia. Yang pertama pelayanan, kedua kontrol, ketiga pengembangan, keempat kompensasi dan akomodasi, dan yang terakhir ada advis. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Strategi bisnis yang telah diuraikan terdahulu, manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi juga mempunyai tujuan. Untuk itu, tujuan manajemen SDM tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Tujuan manajemen sumber manusia adalah sebagai berikut. 1. Produktif. 2. Keamanan dan kepuasan kerja. 3. Kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, keuntungan dan manfaat lainnya. Berikutnya ada proses manajemen strategis. A. Proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajerial dasar melibatkan 1. Penetapan tujuan, 2. Membuat ramalan perencanaan dasar, 3. Meninjau rangkaian tindakan alternatif, 4. Mengevaluasi opsi mana yang terbaik, 5. Memilih, dan yang terakhir melaksanakan rencana. B. Rencana strategis. Rencana strategis adalah rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. C. Proses manajemen strategis. 1. Bertanya, di mana kita sedang berada sekarang, atau fokus manajer. Kedua, mengukur situasi, melakukan audit internal dan eksternal. 3. Menciptakan opsi strategis. 4. Meninjau opsi strategis. 5. Membuat pilihan strategis. 6. Menerjemahkan menjadi sasaran. 7. Menerapkan strategi. 8. Mengevaluasi kinerja. Selanjutnya jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi sebagai berikut. 1. Strategi korporat. 2. Strategi kompetitif. 3. Strategi fungsional. Selanjutnya ada pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia strategis mencangkup beberapa aspek, yaitu 1. Misi perusahaan dan departemen SDM. 2. Pengarah untuk mencapai tujuan. 3. Pengarah persepsi. 4. Pengarah dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan. 5. Petunjuk tentang iklim organisasi. Dan yang terakhir ada peran sumber daya manusia dalam mendukung keunggulan bersaing strategis. A. Strategi darurat. Jika strategi dasar tidak berhasil, maka strategi pendukung yang akan digunakan. B. Peningkatan daya saing atau karakteristik lingkungan bisnis cepat berubah sehingga peran SDM harus terus ditingkatkan. Manajer harus memikirkan tentang organisasi belajar yang mana setiap individu karyawan terus memperluas kemampuannya. Untuk dapat terus belajar, maka perusahaan dapat selalu A. Memantau lingkungan, B. Memadukan informasi, C. Membuat sebuah keputusan, dan yang terakhir D. Melakukan restrukturisasi. Adapun sedikit kesimpulan yang bisa saya paparkan, strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam kesuksesan sebuah organisasi.
Analisis sumber daya manusia, terutama penggunaan data dan metrik, menjadi kunci dalam pengembalian keputusan yang berbasis bukti. Itulah tadi resume materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.